Halo semuanya para penikmat kuliner. Kembali lagi bersama kita di acara Cita Rasa Lezat. Apa kabar para penonton yang ada di rumah? Lagi lapar gak sih kalau jam-jam segini? Enaknya itu makan apa ya? Yuk kita bahas semua makanan yang enak dan tempat makan hits bareng-bareng. Gua Demas Genendra Putra sebagai host hari ini siap menemani kalian semua dalam petualangan kuliner yang seru. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kuliner Betawi. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang paham banget tentang kuliner Betawi, yaitu Mas Rehan. Halo Mas Dimas, Halo. terima kasih telah mengundang saya di podcast Cita Rasa Lezat ini. Mas Rehan itu dari AKMR TV Jakarta ya, seorang mahasiswa ya? Betul Mas Dimas, saya mahasiswa dari AKMR TV Jakarta dengan jurusan ilmu komunikasi hubungan masyarakat Mas Dimas. Kami senang sekali Mas Rehan bisa datang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Oke, mari kita lanjut ke topik hari ini. Hari ini kita akan membahas dua kuliner dari Betawi aja, dan yaitu soto Betawi dan bir peletok. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, bisa Mas Rehan ceritakan sedikit dari dua kuliner tersebut, Mas Rehan? Oke Mas Dimas, soto Betawi memang mempunyai sejarah yang sangat panjang ya di dalam kuliner Betawi ini, karena kita tahu sendiri bahwa soto Betawi kuahnya dibuat tuh dari rempah-rempah yang sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti kapulaga, serai, jahe, dan terutama sih yang saya perhatiin tuh rempah-rempah yang sangat bermanfaat ya. Iya. Terutama si kuahnya dikasih susu. Jadi menurut saya karena ada susu itu membuat tuh kuahnya lebih creamy Mas Dimas, terutama dari situ aja sih. Mas Rehan, apa yang membedakan soto Betawi ini tuh dari soto-soto yang lain tuh yang di Indonesia tuh? Dari bahan sih Mas, bahan terutama kuah ya. Kuahnya karena mereka soto Betawi memakai rempah-rempah seperti serai, jadi kuahnya lebih harum dan mereka memakai susu juga di saat ingin dihidangkan, jadi lebih creamy dan lebih gurih juga Mas Dimas tentunya. Apa sih manfaatnya dari soto Betawi itu? Soto Betawi ini dibuat dari rempah tradisional dan dibuat oleh orang-orang asli Betawi yang mereka mengetahui manfaat-manfaat dari bahan-bahan yang dipakai di soto Betawi itu tentunya Mas Dimas, seperti jahe untuk menghangatkan tubuh, seperti kapulaga, seperti serai, kayak seperti itu sih Mas Dimas. Lalu, kapan waktu terbaik makan soto Betawi itu? Apakah dari dingin atau dari panas, saat panas? Oh, menurut saya waktu terbaik untuk makan soto Betawi itu ketika hujan-hujan tentunya Mas Dimas, karena kan soto Betawi dihidangkan secara hangat dan itu lebih nikmat dinikmatnya setelah hujan-hujan, kayak suasana hujan. Untuk suasana panas pun sangat cocok sih Mas Dimas, karena mungkin soto Betawi kan Betawi juga makanan tradisional, cuman udah banyak tersebar mungkin di Jabodetabek, mungkin seluruh Indonesia juga Mas Dimas. Soto Betawi kan misalkan ada creamy kan, haruskah ada tambahan inovasi baru? Kan sekarang lagi era modern, haruskah ditambah-tambah sama inovasi-inovasi baru? Menurut saya untuk soto Betawi sih, karena soto kaitannya untuk kuah sih paling cocok hanya susu sih Mas Dimas, hanya susu bubuk. Mungkin yang ingin menambah rasa kuliner dari gurihnya. Untuk inovasi sih untuk sekarang saya belum menemukan untuk inovasi dari soto Betawi Mas Dimas. Karena soto Betawi itu makanan tradisional yang dihidangkan juga secara tradisional, dan biasanya untuk penjualnya juga hanya orang-orang tradisional Betawi sih Mas Dimas. Kebanyakan. Iya, kebanyakan seperti itu. Kan soto Betawi itu pakai daging. Bisa nggak sih Mas kalau dagingnya diganti menjadi kayak nangka atau sayur gitu, yang bagi-bagi yang vegetarian? Menurut saya sih untuk dari sayuran sih tentunya saya tidak bisa diganti ya, karena mungkin di situ juga sudah ada sayuran seperti bawang, seperti daun bawang goreng, terus lagi ada
mengkol, terus tentunya ada mie dan ada seledri, itu Mas Dimas sih. Lalu kita balik teruskan topik ke dalam beer peletok. Lanjut. Oke, Mas. Bir peletok. Orang-orang tuh kan mikirnya bir peletok itu Iya. sebagai yang negatif kan. Tapi Betul. apa sih itu bir peletok, Mas? Banyak asumsi yang salah ya Mas Dimas mengenai minuman yang salah satu ini, yaitu bir peletok, karena nama awalannya saja bir ya, jadi orang berasumsi bahwa ini memakai alkohol. Sebetulnya salah Mas Dimas, karena bir peletok ini kan minuman khas dari Betawi. Tentunya dibuat dengan secara tradisional, dengan komposisi bahan-bahan yang terbaik juga, seperti jahe, seperti kayu manis. Itu banyak manfaatnya untuk tubuh Mas Dimas gitu. Wah. Seperti itu sih. Apa aja sih, Mas, manfaat dari bir peletok itu, Mas? Menurut saya banyak ya Mas Dimas, terutama panas dalam, terutama seperti radang, ketika kita meriang, untuk menghangatkan tubuh, itu banyak sekali sebenarnya Mas. Mas Rehan ada rekomendasi tempat untuk ditemukannya bir peletok itu, Mas? Di sekitaran Jabodetabek ini sangat jarang ya Mas Dimas, terutama ada di sekitaran Bogor mungkin banyak ya. Padahal bir peletok ini minuman khas dari Betawi ya Mas Dimas. Mungkin karena perkembangan zaman jadi mereka tersebar kemana-mana. Cuman untuk saat ini yang saya menemukan sih, bir peletok ini ada di seperti Blok M, mungkin di Buaran Plaza itu ada sih Mas Dimas, di pinggir-pinggir jalannya gitu. Lalu kan kalau dalam masyarakat Betawi, Mas, bir peletok itu biasanya ada dihidangkan dalam acara-acara tertentu, misalkan pernikahan atau pesta adat. Apakah sekarang masih ada sih, Mas, kalau modern sekarang Zaman modern sekarang ya Mas, terutama bir peletok ini menurut saya sangat cocok juga untuk dihidangkan di pernikahan, karena minuman ini sangat bermanfaat bagi tubuh sih, terutama satu manfaatnya itu. Kedua, minuman itu mungkin sangat higienis dan sangat murah juga, jadi kita bisa menjangkau dari range harganya yang menengah ke bawah, itu kita bisa menjangkau Mas, untuk dipakai untuk acara adat seperti nikahan lah, mungkin seperti itu Mas Dimas. Apakah Mas Rehan ada rekomendasi yang cocok untuk misalkan digabungin dalam cemilan bir peletok itu? Bir peletok ini untuk digabungkan di dalam cemilan itu sangat cocok ya, terutama soto Betawi sih. Ketika kita lagi hujan, makanan soto Betawi disajikan dengan nasi dan minumnya bir peletok, itu sangat bagus Mas Dimas, karena untuk menambah imun tubuh juga dari bir peletoknya, terus untuk menambah protein dari soto Betawi. Menurut saya gitu sih Mas. Itu dari AKM TV ya, Mas ya? Betul Mas Dimas. Di sekitar kampusnya itu ada nggak sih, Mas, yang jualan soto Betawi sama bir peletok tersebut? Mungkin saya belum menemukan ya Mas Dimas, tapi kita harus melintir sedikit ke samping-samping kampus seperti Buaran Plaza, entah Blok M, itu banyak Mas Dimas. Baik ditumis seperti soto Betawi, ada bir peletok. Misalkan ada seseorang yang baru pertama kali mencoba makanan kuliner tersebut, apa sih yang harus dirasakan dan dinikmati dari kedua makanan tersebut? Terutama sih rasa ya Mas Dimas, rasa dan dari segi kepuasan juga mungkin ya. Jadi menurut saya sih, yang saya sudah mereview beberapa soto Betawi dan beberapa pedagang bir peletok juga ya, saya sih sangat puas dengan bir peletok yang sekarang, dengan soto Betawi yang sekarang. Mungkin dari segi rasa, karena balik lagi Mas Dimas, karena soto Betawi, bir peletok mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti untuk bir peletok seperti jahe untuk menghangatkan tubuh, dan soto Betawi seperti kuahnya memakai susu, jadi rasanya lebih gurih dan lebih creamy sih Mas Dimas. Jadi itu yang harus dinikmati. Iya betul. Jadi soto Betawi dan bir peletok ini bukan hanya enak di lidah ya Mas Rehan, Betul Mas Dimas. tapi juga sangat menyehatkan dari semua manfaat-manfaatnya. Oke. Betul sekali Mas Dimas. Terima kasih Mas Rehan sudah menyempatkan waktu dan Terima kasih atas kembali Mas waktunya Dimas. Ya. di acara hari ini. Kita sudah sampai penghujung acara hari ini. Untuk kalian yang mendengarkan, terima kasih sudah
menonton. Jika kalian suka pada acara hari ini, silakan tinggalkan komen dan like di bawah. Gua Demas Genendra Putra sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.